Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar kelas 5. Pelajaran tematik tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan. Untuk pembelajaran IPA akan belajar alat gerak hewan dan manusia. Seperti yang kalian ketahui, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak itu dapat diartikan sebagai kegiatan berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian atau seluruh tubuh. Yang dimaksud dengan berubah posisi baik sebagian adalah jika kita berdiri di satu titik, kita diam, tetapi kepala kita atau tangan kita yang bergerak, mengangguk ataupun melambai. Itulah yang dimaksud dengan sebagian. Kalau yang dimaksud dengan seluruh tubuh adalah jika kita berdiri di titik A lalu pindah ke titik B, itulah yang dimaksud dengan bergerak seluruh tubuh. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu alat gerak yang diam. Alat gerak aktif adalah alat gerak yang bergerak.
Alat gerak pasif yaitu berupa tulang. Mengapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Sedangkan alat gerak aktif adalah berupa otot. Mengapa otot disebut dengan alat gerak aktif? Karena otot bisa menggerakkan tulang. Jika ada kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif, maka terjadilah pergerakan. Jadi yang dimaksud dengan sistem gerak adalah kerjasama antara alat gerak aktif yaitu otot dan alat gerak pasif yaitu tulang dalam satu sistem. Alat gerak pada hewan. Fungsi organ gerak pada manusia dan hewan secara umum yaitu untuk berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Contohnya pada hewan kelinci, nama alat geraknya adalah kaki. Fungsinya untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci itu lebih kuat dan lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Sedangkan siput, nama alat geraknya adalah kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Pipi itu sendiri adalah tipis. Ya. Fungsi dari alat gerak siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata ialah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya ikan, aves, reptil, amfibi, dan mamalia. Yang dimaksud dengan hewan mamalia adalah hewan yang menyusui. Sedangkan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, bisa di air maupun di darat. Ciri-ciri dari vertebrata adalah dia memiliki struktur tubuh dan organ tubuh lebih kompleks. Jadi maksudnya memiliki struktur tubuh itu terlihat jelas atau teratur, kepala, telinga, badan, kaki ataupun tangan, organ tubuh, jantung, paru-paru. Ya, ciri lain dari hewan vertebrata tidak hanya bertulang belakang, namun memiliki rangka yang terdiri dari tulang-tulang. Seperti yang kalian ketahui, rangka adalah susunan tulang belakang. Rangka adalah susunan tulang. Sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput, cacing tanah, kerang, udang, kepiting, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri dari hewan avertebrata biasanya susunan sarafnya berada di perut. Mengapa berada di perut? Karena dia tidak mempunyai rangka, ya, dan organ tubuhnya pun tidak kompleks. Ciri-ciri dari hewan avertebrata lain adalah memiliki rangka luar. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Reproduksi dapat terjadi secara vegetatif dan generatif. Reproduksi itu sendiri adalah organ untuk berkembang biak. Sedangkan vegetatif adalah secara tidak kawin. Generatif adalah secara kawin. Perbedaan vertebrata dan avertebrata. Vertebrata yaitu mempunyai tulang belakang, sedangkan avertebrata tidak mempunyai tulang belakang.
Vertebrata memiliki tubuh simetri bilateral, sedangkan Avetebrata memiliki tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Apa yang dimaksud dengan simetri bilateral? Bilateral atau simetri bilateral adalah hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Jadi jika dipotong dari atas ke depan atau dari kepala ke ekor ataupun ke kaki, akan terlihat tubuh yang kanan dan kirinya sama. Jadi seperti bercermin, dia mempunyai bidang simetri, ya, memiliki bidang simetri. Sedangkan radial, hewan yang memiliki lapisan tubuhnya melingkar atau bulat. Jadi hewan dengan simetri radial hanya memiliki 2 garis. Jadi simetri radial itu memiliki sumbu simetri. Jadi kalau bidang simetri itu garis, sumbu itu, jadi dia itu kalau dipotong itu tidak hanya 2 yang sama, tapi bisa beberapa bagian. Oke, perbedaan yang lainnya. Pada hewan vertebrata adalah otaknya terlindung oleh rangka, sedangkan pada Avetebrata otaknya tidak terlindung oleh rangka. Nah, pada hewan vertebrata sistem pernapasan berfungsi dengan baik karena memiliki organ yang kompleks, sedangkan pada Avetebrata sistem pernapasannya beragam atau bermacam-macam karena dia tidak kompleks. Dan pada hewan vertebrata sebagian besar ukuran tubuhnya itu besar, sedangkan pada hewan vertebrata berukuran kecil. Hewan vertebrata contohnya singa, harimau, sapi. Dan hewan vertebrata contohnya adalah berukuran kecil, kecoa, laba-laba, siput. Jadi diambil dari kesimpulan, jika kalian menemukan hewan yang kalian tidak tahu apakah itu jenisnya vertebrata atau Avetebrata, kalian bisa lihat apakah hewan itu mengeluarkan darah atau tidak. Darahnya berwarna merah apa tidak. Kalau darah berwarna merah, berarti itulah yang disebut dengan hewan vertebrata. Misalnya sapi, kucing, ayam jika dipotong mengeluarkan darah. Sedangkan hewan Avetebrata jika dia tidak mengeluarkan darah merah. Contohnya kecoa. Ketika kita pukul kecoa, dia tidak akan mengeluarkan darah merah. Begitu juga dengan laba-laba. Gambar dari hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Kalian bisa lihat jika kalian potong bidang simetri pada hewan vertebrata itu memiliki bentuk yang sama seperti bercermin, tetapi pada hewan invertebrata itu memiliki sumbu simetri. Jadi dia tidak hanya 2 yang sama. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar ide pokok. Paragraf. Kalian tahu apa itu paragraf? Paragraf itu kumpulan beberapa kata. Contohnya, ibu pergi ke pasar. Di pasar, dia membeli sayuran, ikan, dan yang lainnya. Di pasar ternyata banyak orang, ada penjual dan ada pembeli, bla 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 bla. Itulah yang dimaksud dengan paragraf, kumpulan beberapa kalimat. Sedangkan kalimat itu sendiri adalah kumpulan beberapa kata. Seperti yang tadi Ibu contohkan separagraf. Jadi kalimat itu hanya ibu pergi ke pasar. Nah, itu adalah satu kalimat. Sedangkan kalimat kumpulan beberapa kata. Nah, dari contoh di atas, mana yang dimaksud dengan kata ibu pergi ke pasar dari kalimat itu? Katanya adalah ibu. Nah, sedangkan kata adalah kumpulan dari beberapa huruf. Ibu, hurufnya huruf A, I, B, U. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan kata. Kalimat utama.
pada satu paragraf hanya memiliki satu kalimat utama saja. Sekali lagi, dalam satu paragraf hanya memiliki satu kalimat saja. Kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Jadi kalian tulis, cari kalimatnya sampai titik. Ibu pergi ke pasar, di pasar ibu membeli ini. Nah, biasanya terdapat di awal paragraf. Nah, kalian cari kalimat utamanya sampai satu kalimat saja sampai titik. Dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Nah, ide pokok itu adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu paragraf. Ingat ya, dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Ide pokok adalah inti dasar permasalahan suatu paragraf. Jadi, kalian harus mengetahui dulu dalam kalimat utama itu menceritakan tentang apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan inti suatu paragraf. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi, kalimat utama pada paragraf itu hanya satu, sisanya adalah kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Jadi dalam satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Pembelajaran PKN yaitu kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila, panca itu mengandung arti 5, sila itu mengandung arti dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi syaratnya menjadi orang Indonesia, kita harus mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila seperti yang kalian ketahui ada 5. Nah, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila? Pada sila pertama, nilai-nilai yang terkandung adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. 2. Saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, tapi ibu contohkan hanya 2 saja. Jadi nilai-nilai pada sila pertama adalah semua yang berhubungan dengan Tuhan, semua yang berhubungan tentang agama, semua berhubungan tentang ibadah, itu termasuk nilai-nilai sila pertama. Sedangkan nilai-nilai sila kedua adalah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban, dan hak. Maksud yang dimaksud dengan persamaan derajat adalah tidak ada yang namanya kaya dan miskin. Kalau kaya dan miskin, orang kaya dia kebal akan hukum, dia bebas melakukan apapun. Tidak, semua manusia di mata hukum adalah sama, kaya, miskin, tua maupun muda. Persamaan kewajiban kalian adalah sebagai pelajar, yaitu belajar. Jangan mentang-mentang kalian kaya tidak belajar, jangan mentang-mentang kalian hebat tidak belajar. Semua sama, kewajibannya semua sama. Begitupun dengan hak. Setiap manusia memiliki hak yang berbeda-beda, dan kita harus mengakui persamaan hak itu. Hak umum, hak pribadi, kita harus saling menghormati. Lalu mengembangkan rasa saling mencintai sesama, mencintai adik, mencintai kakak, mencintai teman, mencintai sesama. Tenggang rasa, toleransi, jangan ingin menang sendiri, jangan ingin didengar sendiri. Itu yang dimaksud dengan tenggang rasa. Dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
membantu korban bencana, membantu orang yang menderita, itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pada sila ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan negara. Jaga persatuan yaitu persatuan masyarakat Indonesia untuk tidak menghina suku, menghina bahasa orang lain maupun budaya orang lain. Seperti yang kalian ketahui, suku, budaya, bahasa di Indonesia sangat beragam. Nah, itu kita tidak boleh kita menghina suku yang lain. Dan kesatuan negara itu adalah wilayah negara Indonesia. Kita harus jaga, jangan sampai ada satu wilayah Indonesia direbut ataupun ingin memisahkan diri dengan negara Republik Indonesia. Menerapkan sifat cinta tanah air, mencintai produk dalam negeri, tidak merusak sarana umum, tidak membuat kotor negara kita, tanah air kita. Nah, itu adalah menerapkan sifat cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Bangsa, apa yang dimaksud dengan bangsa? Bangsa itu adalah masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Sedangkan negara adalah wilayah atau tempat. Itulah yang disebut dengan negara. Sila keempat, nilai sila keempat adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah. Apa yang dimaksud dengan masyarakat adalah untuk mencari solusi dari sebuah masalah. Mufakat itu adalah sepakat, setuju untuk kepentingan bersama. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Misalkan bahwa kita itu parkir mobil di tengah jalan. Nah, sedangkan mobil yang lain mau lewat, itu tidak bisa lewat. Itu kan berarti kita bersifat egois, mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, bagaimana caranya supaya orang lain itu bisa jalan? Ya, parkirlah kendaraan dengan benar. Lalu nilai sila keempat yang lain adalah tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Nilai sila kelima, menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai orang lain, tidak merusak sarana umum. Itu adalah nilai-nilai sila kelima dalam. Untuk pembelajaran IPS, kita akan belajar astronomis dan geografis. Apa yang dimaksud dengan letak secara geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Yang dimaksud kenyataannya di permukaan bumi adalah kita betul-betul melihat oleh mata kita. Ya, permukaan bumi itu ada apa saja. Misalnya kita betul-betul melihat nih di bumi itu ada gunung, ada sungai, ada lautan, ada danau. Nah, itulah yang kita lihat di permukaan bumi, betul-betul kita melihat. Nah, secara geografis, Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, itu letak secara, sedangkan letak secara astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang atau garis bujur. Jadi astronomis itu dilihat posisinya, tapi berdasarkan garis lintang dan bujur. Nah, yang dimaksud dengan garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Nah, garis khayal itu berarti garis yang tidak terlihat. Beda dengan tadi garis secara geografis yang nyata terlihat. Sedangkan garis lintang adalah garis yang tidak terlihat karena disebut garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Sedang garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan.
Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Pada SBDP kita belajar cerita, gambar cerita. Nah, yang kalian ketahui apa itu yang dimaksud dengan gambar cerita? Di sini sudah ada kata gambar. Gambar itu berarti simbol. Jadi gambar cerita adalah sebuah gambar atau urut. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan lainnya, membentuk sebuah cerita. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Jadi gambar ilustrasi itu adalah gambar cerita. Jenisnya adalah gambar realis. Namanya saja sudah gambar realis. Adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi kalau ayam bentuknya ya seperti ayam, itu adalah gambar realis. Sedangkan gambar karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Bentuknya sering kali terlihat unik atau lucu, seperti lihat contoh gambar mantan presiden kita Habibie. Gambarnya dilebihkan, kepalanya lebih besar dari badannya, itu supaya terlihat unik dan lucu. Sedangkan gambar kartun adalah gambar yang mengandung humor. Kartun terlihat lucu, contohnya berupa hewan, tumbuhan maupun manusia. Sedangkan gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Contoh lihat, itu kita menggambar ikan, tapi ada bunga-bunganya supaya terlihat indah atau artistik ya. Jadi gambar yang dilebih-lebihkan supaya terlihat indah. Beda dengan gambar karikatur. Kalau karikatur gambar yang dilebih-lebihkan supaya terlihat unik atau lucu, sedangkan dekoratif gambar dilebihkan agar terlihat indah. Terima kasih. Demikian penjelasan tema 1 subtema 1 pelajaran tematik kelas 5. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.